Ya, salam selamat pagi semua teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Teacher berharap semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pembelajaran kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang campur tangan memberikan kami hikmat pengertian untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, tema kita hari ini tentang peran remaja Kristen dalam memperjuangkan keadilan. Ya, peran remaja Kristen dalam memperjuangkan keadilan. Jadi dalam hal ini nanti kita akan belajar tentang kenapa remaja Kristen penting ya memiliki peranan di dalam menegakkan keadilan ya di lingkungan di mana berada ya. Jadi kemudian bagaimana keterlibatan seorang remaja Kristen itu di dalam memperjuangkan keadilan ya. Nah, sebelum kita memahami, sebelum teacher menjelaskan bagian ini, terlebih dahulu mari kita memahami dulu ya keadilan yang tercatat di dalam Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa keadilan selalu dikaitkan dengan keadilan Allah ya. Selalu dikaitkan dengan keadilan Allah, dan keadilan Allah itu selalu dimengerti sebagai janji Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Ada di dalam Mazmur pasal 5 ayat 9 sampai 35, pasal 35 ayat 22 sampai 24 dan seterusnya ya. Jadi kenapa selalu dikaitkan dengan keadilan Allah? Karena Allah lah yang menjadi teladan, atau Allah lah yang menjadi sumber daripada keadilan itu. Nah, keadilan Allah sendiri ya selalu dimengerti sebagai janji. Ya, contoh misalkan di dalam penyelamatan umatnya. Ya. Dalam menyelamatkan umatnya, dia mengizinkan umatnya dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Itu merupakan satu bentuk keadilan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat keadilannya? Sebaliknya, ketika bangsanya atau umatnya telah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, maka dia sendiri atau Allah sendiri membebaskan mereka daripada penjajahan itu. Ya, jadi umatnya itu tidak dibiarkan begitu saja sampai selamanya di situ, tidak. Tetapi Allah juga punya cara tersendiri untuk membebaskan mereka. Nah, itulah adalah keadilan. Artinya bahwa kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu harus dihukum dan mereka harus menerima dampak daripada perbuatan mereka. Tetapi Tuhan juga ya menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan cara membebaskan mereka daripada penjajahan itu. Nah, oleh sebab itu keadilan atau keadilan Allah bukan hanya dalam bentuk tindakan penyelamatan atau pembebasan dari penindasan musuh, melainkan juga dalam bentuk penghukuman bagi umatnya jika mereka tidak setia kepada Dia. Ya, Dia menghukum jika mereka tidak setia. Contoh, ya peristiwa pembuangan di Babel misalkan, ya dipahami sebagai bentuk pelaksanaan keadilan Allah. Bangsa Israel dibuang ke Babel itu karena mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan segala macam. Ya. Dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Ya, itu merupakan satu bentuk keadilan Allah. Maka dengan itu di dalam pelaksanaan keadilan Allah dapat dipahami bahwa pertobatan itulah merupakan syarat ya untuk memulihkan hubungan. Artinya bahwa ketika bangsa Israel melakukan kesalahan maka mereka dihukum. Tetapi bagaimana supaya hukuman itu bisa dipulihkan? Ya mereka harus bertobat.
Nah, hanya itu caranya. Nah, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Itu Sang Mesias. Ya, keadilannya adalah kasihnya yang menyelamatkan terwujud melalui pengorbanan dan penebusannya. Ya, Yesus ya datang ke dalam dunia, dia mengorbankan dirinya dengan tujuan supaya manusia bisa ditebus. Ya, semuanya itu Allah lakukan itu karena keadilannya. Di dalam Roma pasal 3 21 sampai 26 bisa kita lihat di sana nanti ya. Maka di dalam perjanjian baru tidak hanya fokus pada kepentingan umat, tetapi didasarkan pada kasih dan pengorbanan. Seperti yang sering teacher jelaskan bahwa bagaimana kita bisa melihat keadilan Allah. Keadilan Allah itu bisa kita lihat dengan cara Allah ya menghukum yang namanya dosa. Dia menghukum dosa dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tetapi kasihnya kepada manusia adalah manusia mendapatkan keselamatan. Ya, mendapatkan keselamatan. Nah, hal ini kita bisa melihat di dalam kisah atau di dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-6 tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam kisah tersebut ada dua hal prinsip, atau dalam kisah tersebut kita melihat bahwa ada orang-orang yang bekerja ya kira-kira pada pukul 9 pagi, ada yang 12 pagi, ada pukul 3 petang, dan ada pukul 5 petang. Nah, suatu saat sang tuan bertemu lagi dengan para pekerja yang lain dan menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Tetapi tiba-tiba waktu membayar upah mereka, mulai dari pekerja yang masuk terakhir, yaitu pukul 5 petang, sampai pekerja yang masuk pertama yaitu pagi hari, sama-sama mendapatkan upah 1 dinar. Memang hal ini kelihatannya tidak adil karena jumlah jam kerja pekerja yang masuk pagi lebih banyak. Namun inilah bentuk keadilan yang Tuhan Yesus inginkan. Keadilan bukan hanya berdasarkan hak dan kewajiban semata, tetapi merupakan kasih karunia. Ya, yang mendapatkan kasih karunia di situ siapa? Yaitu yang bekerja pukul 5 pagi petang. Ya. Nah, ada dua prinsip ya dalam hal ini kita melihat bahwa keadilan adalah apa yang layak diterima seseorang dan sudah disepakati itulah yang diberikannya. Ya. Kemudian pekerja yang datang paling terakhir yang berlaku bagi mereka adalah prinsip kasih karunia. Jadi yang namanya kasih karunia itu ya tergantung kepada pemberi. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Demikian juga anugerah keselamatan. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan ya harus begini, harus begitu, tidak bisa. Ya, tetapi tergantung Tuhan ya dia maunya seperti apa gitu ya. Nah, oleh sebab itu remaja Kristen harus memperjuangkan keadilan. Kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab seperti yang kita pelajari tadi, bahwa penyelamatan Allah melalui penebusan, pengampunan dan pembaharuan yang merupakan perwujudan dari kebenaran dan keadilannya yang telah dinyatakan kepada umat manusia. Maka sebagai murid Kristus, orang Kristen terpanggil untuk mewartakan, meneladani yang telah Allah lakukan. Yaitu dengan cara apa? Bersedia mengorbankan diri bagi keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Ya. Karena Tuhan Yesus telah berkorban, telah rela datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya, ya, datang ke dalam dunia. Itu adalah suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Maka dengan itu orang Kristen dan remaja Kristen harus rela berkorban untuk supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Nah, cara Allah dalam menyelamatkan manusia yang menderita harus menjadi pola dalam sikap kita, dalam tindakan kita untuk memperjuangkan keadilan bagi orang lain. Ketika mereka merasakan sesuatu hal yang perlu pertolongan kita, maka kita harus menolong mereka. Ya. Seorang pendeta Pendeta Sutarno mengatakan setiap orang yang mengikuti Tuhan, ya, dan percaya kepadanya mendapatkan tugas untuk mengabarkan dan memberitakan Injil. Ya, mereka harus memberitakan Injil. Itu merupakan satu tugas yang harus mereka lakukan. Ya, maka dengan itu setiap orang Kristen tidak boleh melalaikan tugas ini. Ya. Dalam Matius pasal 24 ayat 14 dinyatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tugas kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai genap ya apa yang Tuhan inginkan, ya barulah sampai kesudahannya. Nah, bagaimana hubungannya dengan keadilan? Ya, hubungannya adalah ketika orang yang sudah mendengarkan Injil, maka otomatis ya cara hidup mereka pasti menjadi lebih baik. Untuk itu tugas kita ya mewartakan, memberitakan Injil kerajaan Allah ke seluruh dunia supaya itu menjadi kesaksian, dan itulah merupakan bentuk keadilan yang kita lakukan, dan sekaligus juga kita sedang memberitakan keadilan itu ya. Oleh sebab itu ada dua hal yang menjadi dasar untuk memberitakan Injil dan meneladani Tuhan Yesus. Itu semua orang miskin atau kaya, lemah atau berkuasa, bodoh atau pandai, memerlukan Injil Kristus. Ya, semua mereka memerlukan Injil Kristus. Maka kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Karena Injil itu tidak pernah eksklusif, tetapi inklusif. Ya. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus memandang dan memperlakukan manusia sebagai manusia. Status, kelas sosial, ideologi, agama bukan merupakan hal utama yang harus diberi perhatian dan pertimbangan pertama sehingga mengaburkan kemanusiaannya. Ya. Jadi manusia itu sangat dihargai oleh Allah. Tidak boleh disepelekan. Kalau Allah sendiri sangat meninggikan manusia, ya dalam tanda kutip ya, memperlakukan manusia dengan baik, maka seharusnya juga manusia menghargai sesamanya untuk hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat dalam bagian ini berdasarkan kasihnya, dia berkenan mengaruniakan dan mewujudkan kasih dan keadilannya bagi mereka yang tertindas. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada kepada manusia. Ya, dia mewujudkan kasih dan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ya, artinya penyelamatan Allah berarti juga pembebasan Allah atas berbagai penderitaan manusia, baik secara material, sosial, mental, maupun spiritual. Kemudian murid Kristus memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dimanapun berada. Itulah tanggung jawab kita. Mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan lain sebagainya. Ya, di lingkungan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, apa alasan orang Kristen ya untuk memperjuangkan keadilan? Apa alasannya? Ya, sebagai
alasannya adalah untuk meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya harus diteladani karena dia memperjuangkan keadilan khususnya bagi mereka yang menderita akibat ketidakadilan. Dia memperjuangkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan ya pertolongan, yang ditindas, yang diperlakukan dengan tidak baik ya. Oleh sebab itu dalam Lukas ya pasal 4